Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah mencapai tingkat ke-8, Long Haoshen akhirnya bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dalam serangan sebelumnya, dan akhirnya ia memahami esensi sejati dari Condemning Revolving Sword. Rahasia sebenarnya adalah menjebak musuh tanpa jalan keluar, tanpa melarikan diri untuk meminjam semua pasukan di sekitarnya untuk serangan pembunuhan yang pasti. Dang dang, dua suara renyah mengikuti ketika Sir sedikit mundur. Tapi matanya penuh dengan kejutan, karena mengetahui bahwa meskipun dua pedang Long Haoshen sangat kuat, kekuatan yang mereka lepaskan berbeda secara signifikan dengan serangan sebelumnya. Faktanya, serangan sebelumnya yang meminjam kekuatan dari Asura Strike ternyata begitu kuat, sehingga menyebabkan kerusakan besar pada saluran di dua tangan Sir. Dia tahu dengan jelas, bahwa jika dia tidak berada di transformasi Dewa Iblis, serangan sebelumnya akan meninggalkannya dalam keadaan yang tidak terpikirkan. Tiba-tiba menjadi lebih lemah. Mungkinkah dia menggunakan semua yang dia miliki pada serangan sebelumnya? Ini adalah pemikiran Sir. Dan pada saat ini, Condemning Revolving Sword segera meletus. Di tengah suara benturan yang sangat terkonsentrasi, energi spiritual yang mengerikan secara tidak sadar menyebar dari bentrokan yang terus-menerus antara kedua belah pihak. Pada saat ini, tidak ada lagi iblis peringkat bawah yang berani mendekati medan perang mereka. Pelajaran pahit dari sebelumnya telah mengajarkan kepada mereka, bahwa ini tidak kurang seperti tanah kematian. Sukacita Sir hanya berlangsung sebentar, sebelum berubah menjadi shock yang begitu panik. Tercengang, saat Haoshen berputar dengan kecepatan tinggi, dia tiba-tiba melepaskan kekuatan menarik yang kuat yang menghisap tubuhnya, dan itu membuatnya mustahil baginya untuk melarikan diri. Akibatnya, yang bisa ia lakukan hanyalah berjuang dengan sekuat tenaga. Tetapi pada setiap bentrokannya, dia bisa merasakan bahwa beberapa kekuatan di tombaknya diserap oleh pedang ganda musuh, dan ini hanya akan menghasilkan peningkatan kekuatan serangan Long Haoshen berikutnya. Serangan seperti itu tidak hanya menghabiskannya tanpa jeda, tetapi yang paling penting, itu menghancurkannya sedikit demi sedikit. Bagaimana mungkin Sir bisa tetap tenang melawan kekuatan seperti itu? Meskipun ini adalah kem-kem iblis, dan dia memiliki pilar Dewa Iblis di dekatnya, bukankah dia hanya menghadapi Long Haoshen sendirian? Para Dewa Iblis lainnya mengejar kekuatan di kuil Assassin. Jadi, bahkan jika mereka memperhatikan kelainan dari situasi di sini, mereka masih belum tentu bergegas ke tempatnya dengan tepat waktu. Dan terlebih lagi, zona medan perang ini tertutupi oleh musuh. Bahkan, cahaya ini tampak seolah-olah itu hanya mengecualikan iblis di level yang rendah. Pertempuran antara Dewa Iblis dan Golden Foundation Armored Knight biasanya akan menguntungkan bagi Dewa Iblis. Karena itu, kemungkinan para Dewa Iblis lain untuk menyelamatkannya benar-benar kecil, setidaknya untuk saat ini. Fluktuasi energi spiritual pada tubuh Sir meningkat seiring dengan penguatan kekuatan Long Haoshen, tetapi hanya dia yang tahu, seberapa dekat dia dengan batas kemampuannya yang dia dekati. Jika dia menerobos batas, perlawanannya akan segera menguras energinya secara tiba-tiba, dan apa yang akan terjadi adalah menunggu kematiannya sendiri. Kuda bersayap yang sekarang berubah menjadi baju besi itu tentu tidak mampu menahan kedua pedang tingkat epik ini. The Goblin Knight tidak tahu, bagaimana mungkin Long Haoshen bisa membuat kultivasinya menembus ke tingkat ke-9, tetapi sebagai perbandingan, kualitas peralatan mereka jauh terlalu berbeda. Pilar Dewa Iblis adalah peralatan terbesar Dewa Iblis, yang sebanding dengan alat ilahi. Tetapi peralatan ini sudah membantu Sir untuk menerobos tingkat ke-9 selain memiliki kemampuan khusus lainnya. Tapi, bagaimana dengan Long Haoshen? Dia memiliki setidaknya 3 peralatan di tingkat epik, kecuali dari cahaya keunguan keemasan yang ada padanya. Namun, Sir saat ini tidak punya waktu, atau energi untuk fokus membuat analisis seperti itu. Tombak hijaunya sudah penuh dengan retakan, dan sekarang bisa hancur kapan saja. Tepat pada saat ini, Sir tiba-tiba melolong marah dan berhenti memperhatikan serangan Long Haoshen, dan tiba-tiba menusukkan tombak hijaunya ke tubuh berputar Haoshen. Ini adalah strategi penghancuran bersama.
Tetapi sebagai rahasia paling panjang Long Xingyu, dan rahasia itu sudah dipahami oleh Long Haoshen, bagaimana itu bisa dilawan dengan begitu sederhana. Gerakan berputarnya tidak berubah, cahaya hijau dan cahaya merah keluar dengan ganas dari tubuh Sir yang berusaha memotong dua pedang musuh, dan di tengah mereka yang melakukan gerakan membunuh spiral, tubuh Sir terkoyak dengan kecepatan yang mencengangkan. Adapun serangan-serangan sebelumnya, itu hanya melesat di sisi Haoshen, dan tidak mengenainya sama sekali. Armor dondasi emas yang dikombinasikan dengan kekuatan Hao Iwei, bisakah pertahanan itu menjadi lemah? Itu cukup untuk mencapai dorongan yang cocok dengan level peralatan dewa, untuk tidak mengatakan apapun tentang kekuatan yang dihasilkan oleh Condemning Revolving Swords. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak aliran kekuatan ini diperkuat dengan Spiritual Highland. Karena kedua belah pihak saling mempertahankan diri satu sama lain, serangan Sir dipadamkan seperti serangkaian kilauan. Tapi, akankah Goblin Knight ini mati begitu saja? Coba pikirkan saat kematian Andromalius. Apa yang terjadi pada Andromalius saat menghadapi Raja Boa Hutan yang sedikit lebih kuat? Dia telah menggunakan rencana pelarian licik yang benar-benar tidak dapat diprediksi, dan kesatria Goblin benar dalam situasi yang sama persis dengannya. Bayangan berwarna hijau muncul hampir secara instan, tepat ketika Sir dan tombaknya terbelah menjadi beberapa bagian. Itu adalah bentuk bayangan Sir, yang keluar dari tubuhnya dalam bentuk dirinya yang lain. Itu adalah reinkarnasi yang diizinkan oleh Demon God Transformation-nya. Reinkarnasi biasanya akan terburu-buru untuk bergabung dengan sisi pilar Dewa Iblisnya, tetapi Sir tidak berani melakukannya. Itu karena kekuatan menghisap pedang revolving pengecaman Long Haoshen terlalu besar. Dia tidak berani bertaruh seperti itu, karena dia kemungkinan besar tidak akan kembali seperti itu. Karena itu, dia dengan paksa menggunakan kemampuan ini, meskipun kerusakan yang lebih besar terjadi pada intinya. Sekarang, dia telah kembali ke tampang aslinya yang tampan, hanya wajahnya yang tampak pucat, dan matanya yang berwarna merah pekat jauh lebih gelap. Tanpa sedikit pun keraguan, bentuk bayangan yang memisahkan diri dari tubuh Sir segera melarikan diri. Bahkan untuk Dewa Iblis, sepenuhnya menggunakan kemampuan memisahkan diri dari tubuhnya bukanlah hal yang mudah. Ini akan datang dengan konsumsi yang sangat besar, dan mengakibatkan ketidakmampuannya untuk menggunakan Demon Godification untuk beberapa waktu setelah itu. Dan lebih jauh lagi, ia datang dengan kewajiban untuk menyerahkan peralatan itu pada tubuh. Ini semakin meningkatkan efek penipisan kekuatan seseorang. Tanpa menggunakan teknik Great Demonic Collapse, mustahil bagi si pengguna untuk kembali ke kondisi puncaknya. Saat itu, kelompok Long Haoshen berhasil membunuh Dewa Iblis Ular dalam keadaan seperti itu. Sir sudah benar-benar takut menghadapi Long Haoshen saat dia memegang pedang pengutukan yang mengutuknya, dan dia juga dalam kondisi puncaknya. Sir tidak memiliki sedikit pun kemungkinan untuk melawannya. Dalam keadaan di mana kedua belah pihak meminjam bantuan luar untuk mencapai tingkat ke-9, bagaimana mungkin ia bisa membandingkannya dengan dewa yang dipilih pada tingkat ke-9? Ketakutan Sir tidak hanya didasarkan pada kekuatan yang dimiliki oleh Long Haoshen, tetapi juga pada aura karakteristik dari dirinya. Dia sudah melihat aura Hao Iwei sendiri di dalamnya. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa melakukan sesuatu selain melarikan diri? Selama dia berhasil menyampaikan pesan itu, para Dewa Iblis lainnya akan bergandengan tangan untuk mengalahkan Long Haoshen, dan kontribusinya akan cukup untuk mendapatkan bantuan Kaisar Iblis, dan secara langsung memberinya tempat di antara 36 Dewa Iblis teratas. Demon God Emperor memiliki caranya sendiri untuk meningkatkan kekuatan Dewa Iblis. Namun, pemikiran Goblin Knight didasarkan pada premis utama, bahwa ia pasti akan membuatnya hidup kembali untuk dapat memberitahu para Dewa Iblis lainnya. Begitu dia menoleh, warna cerah dari penghalang emas yang dirilis oleh Long Haoshen tiba-tiba bertambah intensitasnya. Seinstan ini, itu tidak hanya memblokir garis pandang seseorang, tetapi juga semua suara. Bahkan jika Sir berteriak, dunia luar tidak akan bisa mendengarnya. Sejak mulai mengeluarkan semua kekuatannya, Long Haoshen sudah membuat persiapan untuk beradaptasi dengan setiap pergantian situasi, dan menghindari untuk membiarkan musuh kesempatan melarikan diri. Di satu-satunya jalan keluar Sir, bayangan hitam pekat tiba-tiba muncul. Itu memiliki penampilan yang sedih dan indah, yang membawa daun pohon panjang dan sempit di langit malam, dan secara alami melepaskan kesan kesedihan.
Seni pertama dari 7 seni kematian, kematian di masa kecil. Chai-Er akhirnya bergerak. Pada awal ketika Long Haoshen membawa Sir ke sini, Chai-Er disembunyikan di sampingnya, dan dengan penuh perhatian menonton pertempuran ini. Dia sedang menunggu sinyal Long Haoshen. Chai-Er sama sekali tidak berharap, bahwa kekuatan Long Haoshen saat ini sebenarnya cukup untuk benar-benar menghadapi Dewa Iblis secara langsung oleh dirinya sendiri, dan bahkan jika Dewa Iblis ini hanya berada di puncak tingkat ke-8. Itu bukan hanya tentang saling berhadapan, tapi Long Haoshen bahkan berhasil mencapai kemenangannya. Chai-Er mulai benar-benar mengerti, mengapa kakek buyutnya merasa iri terhadap Long Haoshen. Statusnya sebagai kepala Sein Knight benar-benar layak. Di antara semua Sein Knight dari tingkat ke-8, apakah ada orang lain yang bisa membandingkannya dengan dia dalam kondisi gabungan pada saat ini? Tidak tahu apa yang Long Haoshen lakukan, tapi Chai-Er mengerti sepenuhnya. Terhadap serangan kekuatan penuh Sir, Long Haoshen jelas tidak menggunakan kemampuan transportasi spasial karena budidayanya masih jauh dari memadai. Dia berteleportasi menggunakan kekuatan Hao Yue. Melalui kontrak darah Long Haoshen dan Hao Yue, ia ditarik ke dunia Hao Yue, sebelum memulai fusi dan memindahkan dirinya ke dua pedang ilahi. Satu-satunya hal yang benar-benar membingungkan Chai-Er, itu adalah Blue Rain Hibiscus of Light. Dia tahu tentang pedang ilahi ini, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan dan warnanya telah mengalami perubahan besar, dan tiba-tiba saja telah melompat ke tingkat epik. Melalui pengamatan pertempuran ini, Chai-Er sangat menyadari kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Haoshen. Mungkin dia juga bisa dengan mengandalkan 7 seni dewa kematiannya, jika dibandingkan dengan Long Haoshen dalam kekuatan ledakannya, tetapi Long Haoshen memiliki banyak metode untuk melarikan diri dari pertempuran. Sebaliknya, 7 seninya dewa kematian datang dengan biaya yang cukup besar dan menakutkan. Sementara Chai-Er memikirkan hal ini, dia merasa sangat diberkati, karena pria yang dia sukainya, ternyata begitu kuat dan tak tertandingi. Meskipun tidak akan cocok dengan karakter Chai-Er untuk memiliki tampang kepedihan saat menonton kekuatan Long Haoshen ketika melawan Goblin Knight, perasaannya saat ini hanya bisa diaduk-aduk. Tetapi sebagai putri suci Samsara, tidak mungkin dia membiarkan perasaannya memengaruhi keputusannya di medan perang. Ketika tubuh Sir yang lain tersapu oleh Condemning Revolving Swords, Chai-Er tahu kalau saatnya telah tiba. Jika dia tidak bisa membuat keputusan yang jelas tanpa perlu sinyal dari Long Haoshen, Chai-Er bisa dikatakan telah menyia-nyiakan pelatihan tahun ini bersama Zheng Yue. Sabit Dewa Kematian muncul tiba-tiba, dan membiarkan Sir akhirnya merasakan ancaman mematikan yang nyata secara langsung. Dengan raungan luar biasa, dia menggunakan lengannya untuk menahan serangan sabit Chai-Er. Sir saat ini seperti Andromalius di masa lalu. Setelah kehilangan bagian terbesar dari kekuatannya, dia tidak bisa menahan banyak dalam menghadapi serangan dari 7 seni kematian. Meski begitu, dia dalam kondisi yang sedikit lebih baik daripada Andromalius, dan tidak langsung terbunuh oleh serangan Chai-Er. Namun, meski begitu, lengannya terpotong dan membiarkan aliran darah hitam muncrat tak terbendung. Cerot, terlihat panik di bawah, dan seluruh otot dan saluran tubuhnya meletus tiba-tiba. Darah hitam di kehijauan mengalir keluar dari mulutnya, dan menembaki Chai-Er di depannya. Sementara itu, tubuhnya membengkak dengan cepat. Akhirnya didorong ke tindakan putus asa, ia terpaksa menggunakan teknik runtuhnya iblis besar. Tapi, tanpa bertahan lebih dari 1 detik, teriakannya tiba-tiba berakhir. Tubuhnya tiba-tiba diam di udara, dan ledakan mengerikan terjadi. 2 terlihat berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke semua arah, dan tanpa satu pun anggota tubuh yang tersisa. Mengetahui sepenuhnya tentang teknik pemisah para dewa iblis, itu memungkinkannya untuk berpisah dari tubuh aslinya. Bagaimana mungkin Long Haoshen hanya melancarkan serangan menghukum pedang berputar terhadapnya? Di antara rahasia terakhir yang berkaitan dengan Condemning Revolving Swords, itu berada pada pukulan terakhirnya. Teknik yang kuat ini bukan hanya tentang pelepasan kekuatannya saja. Terlepas dari apakah musuh terbunuh melalui akumulasi kekuatan yang tiada henti, apa yang bisa dilakukan terhadap akumulasi seperti itu? Ini bukan hanya kekuatan Long Haoshen sendiri, jadi, jika Condemning Revolving Swords dihentikan begitu saja, bukankah itu hanya akan menghasilkan pemborosan kekuatan ini?
Oleh karena itu, melalui penguatan pemahamannya yang tak henti-hentinya terhadap Condemning Revolving Swords, dan mendapatkan pengalaman terhadap niat pedang, dia akhirnya menguraikan serangan terakhir untuk Condemning Revolving Swords. Setelah menyerang musuh melalui serangkaian rotasi yang cepat, seluruh kekuatan dan energi spiritual Long Hao Shen dituangkan ke dalam dua pedangnya. Masih ingatkan tentang serangan terakhir yang dia lepaskan dalam pertempuran melawan Long Tianying. Ambil kekuatannya, dan tambahkan kekuatan dari kedua pedang ilahi secara bersamaan. Bahkan pusat kekuatan besar seperti Long Tianying yang memiliki energi spiritual internal melebihi 200.000, tidak punya pilihan selain mengerahkan tahta ilahi untuk melawan serangan itu. Sekarang Sir yang dalam kondisi luka parah, menjadi korban pertama untuk produk yang telah selesai ini. Cahaya hijau dan merah bercampur di langit, dan memancarkan cahaya yang aneh. Beberapa cahaya bintang biru melewati mereka, lalu bercampur dengan warna hitam pekat. Cahaya itu hanya melintas sebentar, tetapi niat pedangnya yang disublimasikan langsung berbenturan dengan seluruh kekuatannya pada tubuh Sir. The Goblin Knight langsung hancur berkeping-keping, dan Demon God Crown hitam kehijauan terbang keluar, dan mencoba untuk melarikan diri ke arah pilar Dewa Iblisnya. Sosok Long Hao Shen melintas dan memblokir jalannya. Seolah-olah berbalik seperti masih hidup, sinar di dadanya menyala lebar-lebar, dan dengan paksa menelan mahkota itu. Sekali lagi, Hao Yue memakan mahkota itu, seolah-olah itu adalah barang murahan. CR dan Long Hao Shen mendarat pada saat yang sama, lalu Hao Shen melambaikan tangannya kepada CR, yang tiba di sisinya dengan membalikkan sayapnya. Dalam kilatan cahaya terang, mereka berdua benar-benar menghilang, dan penghalang emas yang menyelimuti daerah itu secara bertahap meredup dan menghilang. Adalah suatu keharusan bagi Long Hao Shen untuk membawa CR pergi. Kematian Dewa Iblis ke-70 Goblin Knight, itu berarti hilangnya kecemerlangan instan dari pilar Dewa Iblisnya. Bahkan jika 6 Dewa Iblis besar lainnya bodoh, mereka masih bisa mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi. Bagaimana mungkin mereka bisa mempertimbangkan untuk terus mengejar kekuatan dari kuil assassin? Berubah menjadi 6 garis cahaya, mereka terbang dan menuju langsung ke medan perang di mana Long Hao Shen dan Sir saling baku hantam. Sayangnya, pada saat mereka tiba, Long Hao Shen dan CR tidak dapat ditemukan. Masih ada sedikit jejak, tetapi hanya dalam bentuk fragmen yang tersebar di tanah, tanpa cara untuk memberitahu mereka apa yang bahkan terjadi. Pada saat itu, pusat kekuatan besar dari kuil assassin sebagian besar telah kembali ke Pas Mountain Exorcist. Pengejaran para Dewa Iblis terbukti membuahkan hasil, setidaknya telah mengambil nyawa 5 heroik assassin. Untungnya, pelarian mereka sangatlah cepat, dan 9 kekuatan dari tingkat ke-9 berhasil kembali dengan selamat. Di bawah kepemimpinan Zheng Yue, mereka bergandengan tangan untuk menghentikan pengejaran para Dewa Iblis, yang nyaris tidak menghindari kerusakan yang bahkan lebih mengerikan. Setelah diserbu hingga sedemikian rupa, para Dewa Iblis sangat marah, dan hampir semuanya telah menggunakan Demon Godification. Dewa Iblis dari tingkat ke-9 di negara bagian ini sangat berbeda dari satu orang yang berada di tingkat ke-8. Zheng Yue harus melakukan upaya terbaik untuk mencapai hasil ini, untuk setidaknya memberi yang lain kesempatan untuk melarikan diri. Jika pertempuran terus berlangsung, kuil assassin pasti akan mengalami kerusakan yang lebih besar. Tetapi pada saat yang genting, cahaya yang keluar dari pilar Dewa Iblis Goblin Knight telah padam. Kematian Dewa Iblis adalah peristiwa besar bagi semua Dewa Iblis. 6 Dewa Iblis yang mengejar segera kembali dengan sangat waspada, dan tidak bisa hadir untuk menahan kelompok Zheng Yue di sana. Proses baku hantam Long Hao Shen dan Sir sangatlah kompleks, tetapi dalam praktiknya, seluruh pertempuran hanya berlangsung selama beberapa menit. Dengan tergesa-gesa, Long Hao Shen telah mengungkapkan semua kartu asnya seperti itu. Dan untuk alasan yang sama, ia memilih Sir yang paling lemah di antara mereka sebagai lawannya, dan melakukan serangkaian rencana untuk jauh melebihi kekuatan musuh. Berkoordinasi sempurna dengan CR, mereka akhirnya berhasil membunuh musuh. Exorcist Mountain Pass berutang kepadanya dengan sangat besar. Sejak kedatangan Long Hao Shen, sisi gunung telah menyingkirkan 2 di antara 8 Dewa Iblis yang ada di lokasi. Dan tak satu pun dari Dewa Iblis mereka yang berhasil melarikan diri. Untuk sisi Iblis, kerusakannya benar-benar sangat berat. Dalam seberkas cahaya, Long Hao Shen dan CR muncul di dalam Tower of Eternity. Ini adalah tempat yang pasti aman.
Dan tepat setelah mereka berdua muncul, Hao Iwei memisahkan diri dari tubuh Long Hao Shen, lalu mengangkat 5 kepalanya untuk menunjukkan ekspresi bersemangat. Meskipun Long Hao Shen dan Hao Iwei tidak bertemu untuk waktu yang sangat lama, sepanjang tautan mereka tidak pernah terputus. Tepat setelah keluar dari meditasi mendalam, hal pertama yang Long Hao Shen lakukan adalah menghubungi Hao Iwei. Tapi Hao Iwei tampaknya telah mengasingkan diri dalam pelatihannya sendiri. Peningkatan budidaya Hao Shen juga menjadi dorongan besar bagi Hao Iwei. Tubuh Hao Iwei menjadi jauh lebih tebal, dan sisiknya mengeluarkan cahaya keemasan ungu. Meskipun itu tidak dapat dianggap sangat bijaksana, itu masih merupakan perubahan kualitatif yang hebat jika dibandingkan sebelumnya. Tepat setelah keluar dari tubuh Long Hao Shen, 5 kepala besar segera berkumpul di depannya dengan lembut, dan membelainya dari segala arah. Kasih sayang ini sangat mirip dengan hubungan antara ayah dan putranya. Long Hao Shen dengan lembut menekan masing-masing kepala besar Hao Iwei. Tapi 2 tangan sepertinya tidak cukup, jadi dia harus memeluk mereka secara bergantian. Setelah lebih dari setahun berpisah, hatinya menjadi penuh kerinduan. Tanduk api kecil, cahaya kecil, hijau kecil, biru kecil, dan ungu kecil menjadi berkilau. Yang paling indah adalah tanduk kupu-kupu Little Blue. Mata yang terakhir memancarkan perasaan lembut dan hangat, itu seperti wanita pemalu yang baik hati. Saat CR berdiri di sampingnya, ia menonton tayangan kasih sayang Long Hao Shen dan Hao Iwei, niat membunuh di matanya karena seni kematian di masa kecil berangsur-angsur menghilang. Sampai sekarang, peristiwa sebelumnya masih terasa tidak nyata di matanya. Serangan fatal dari Alocer Dewa Iblis Blazing, bagaimanapun juga itu dilakukan oleh Zheng Yue, yang merupakan pusat kekuatan besar yang berpengalaman dari tingkat ke-9, dan terlebih lagi dia adalah kepala kuil assassin, yang kekuatannya sudah tidak diragukan lagi. Dan lebih jauh lagi, karena aspek yang tak terduga dari hal itu, serta umpan yang sempurna, Alocer bahkan tidak punya waktu untuk memamerkan bakatnya sebelum menerima kematiannya. Tetapi situasi Goblin Knight tidaklah sama. Long Hao Shen membawanya langsung dalam pertempuran dan mengalahkannya. CR yakin, bahkan jika dia tidak berpartisipasi, musuh akan sulit lolos dari nasib ini. Dari kondisi terakhir tubuh Sir sendirian, orang bisa melihat betapa perkasanya serangan terakhir Long Hao Shen. Dan ketangguhan tubuh Dewa Iblis, itu setara dengan energi spiritualnya. Di samping kelembutan tampilan CR untuk Long Hao Shen, itu muncul kekaguman yang tulus. Selama 1,5 tahun ini, dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, dan berlatih sangat keras setiap saat untuk menginvestasikan dirinya sebanyak yang dia bisa. Namun meski begitu, dia menyadari bahwa kesenjangan antara Hao Shen dan dia tidak menyempit, tetapi malah menjadi jauh lebih besar. Pada kenyataannya, Long Hao Shen harus banyak memikirkan bagaimana menampilkan yang terbaik dari kemampuannya tanpa menggunakan keturunan dewa. Ini bergantung pada penggunaan fusinya dengan Hao Iwei sebagai pengganti Discent God, sambil memegang 2 pedang ilahi dengan kekuatan penuh mereka. Selama ini telah dipelihara dengan bahan meteor yang jatuh melalui upaya besar Peri Yating, tapi itu akhirnya berakhir dan menghasilkan peningkatan nyata dalam kualitas mereka. Itu turun sejauh mungkin, bahwa bahkan dalam keadaan optimal, Long Hao Shen mengalami kesulitan dalam mengeksploitasi kekuatan penuh mereka. Setelah semuanya selesai, Long Hao Shen telah mengumpulkan dari pembantaian terus-menerus hari ini, dan itu dekat dengan 1 juta poin kontribusi. Sama seperti itu, dia membawa CR keluar dari sana dan kembali. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang CR, bahkan Long Hao Shen sendiri merasakan bahwa tampilan kekuatan seperti itu terasa hampir tidak nyata. Rasanya seolah-olah musuh telah menjadi jauh lebih lemah. Tetapi pada kenyataannya, itu adalah hasil dari setengah tahun terakhir ini, bahwa ia telah mencapai semua itu. Jika seseorang selain dia yang telah berusaha menjalani meditasi selama 1,5 tahun, orang itu pasti akan menjadi gila. Keadaan meditasi yang mendalam bahkan melebihi apa yang dialami CR di tahun itu, ketika dia mengasimilasi belati samsara. Pada saat itu, CR setidaknya memiliki kemampuan untuk membentuk pikirannya, tetapi pemikiran Long Hao Shen perlu dibatasi untuk menghasilkan keadaan mistis itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.